Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unmed, salam sehat. Selamat datang di Posketan, podcast seputar kesehatan Rumah Sakit Umum Anwar Medika. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang topik penyakit yang lagi dibahas di seluruh dunia, yaitu Mpox atau monkeypox yang lebih dikenal dengan cacar monyet. Mungkin sebagian orang belum paham atau familiar dengan monkeypox ini. Jadi pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau ahli kecantikan, beliau juga ahli kulit. Beliau adalah Dr. Maria Ulfa Sela Aji MPed Clean SPDVA. Beliau adalah dokter spesialis dermatologi, venereologi dan estetika di Rumah Sakit Umum Anwar Medika. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Selamat pagi dok, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih dok sudah bisa hadir pada pagi hari ini. Dok, ini kan sekarang lagi marak tuh ya penyakit Mpox atau yang dinamakan cacar monyet ya dok ya. Menurut dokter apa sih dok Mpox itu dok? Iya. Ini kenalan dulu Pak. Monggo dok, silakan kenalan dulu. Halo, selamat siang. Terima kasih Mbak atas waktunya. Kayak dipanggil Mbak ya karena Ya, panggil aja dok Mbak dok. awet muda ya. Jadi terima kasih. Alhamdulillah jadi Mbak deh. Terima kasih untuk waktunya. Kali ini kita akan berbincang-bincang mungkin sekilas aja ya tentang Mpox. Jadi benar Mbak, kenapa sih sekarang Mpox lagi happening? Karena memang angka insidensinya ternyata lagi meningkat pada tahun ini. Ya, jadi Mpox itu sendiri merupakan virus. Jadi yang disebabkan oleh virus monkeypox. Seperti itu. Apa dok perbedaannya dengan cacar air dok? Kan mungkin orang-orang lagi hitnya itu sama cacar air dok. Iya, Jadi benar. kalau misalkan ada sedikit lesi gitu, pikirannya kan orang varicella ya dok ya, bukan Mpox gitu dok. Menurut dokter gimana dok? Jadi memang antara Mpox atau varicella atau cacar ya, orang awam bisa tahu gitu, sama-sama penyebabnya adalah virus. Cuma pada monkeypox ini khasnya adalah biasanya ada disertai dengan pembengkakan kelenjar, Mbak. Jadi gejala lainnya sama. Jadi awalnya demam, kemudian juga ada sakit kepala, kemudian myalgia atau kita sering ngerasain pegel-pegel ya, Mbak. Jadi kayak penyakit karena virus pada umumnya. Lalu di kulit biasanya pertama kali ada ruam merah. Awalnya merah, kemudian seiring berjalannya waktu menjadi pelentingan yang isi cairan, kemudian berjalannya waktu lagi, kemudian menjadi lepuhan dan keropeng. Itu yang membedakan itu ya. Jadi lesinya biasanya kalau pada monkeypox itu kayak keropeng-keropengnya itu lebih besar-besar juga daripada varicella. Jadi yang membedakan itu antara lain lesi kulitnya seperti tadi yang lebih keropeng, kemudian juga ada pembengkakan kelenjar getah bening pada si Mpox. Jadi biasanya pembengkakan bisa dilihat dari leher, kemudian dari ketiak atau juga dari selangkangan. Oh begitu ya dok. Jadi memang lebih spesifik lagi ya dok ya kalau misalkan Mpox itu ya dok ya. Benar. Iya. Kalau pada anak-anak apakah lebih sering terjadi Mpox juga dok? Sebenarnya kalau kita bilang penyakit virus, Mpox ini pun bisa terjadi pada semua usia ya Mbak ya. Apalagi kalau virus kita ngomong itu karena imunitas kita yang rendah. Jadi kadang pada setiap individu yang mana paparannya sama, kalau kita imun kita sehat, mungkin tidak begitu berpengaruh. Jadi kalau kita kuat juga kita kira nggak terinfeksi. Jadi kita juga nggak sakit. Tapi kecuali ketika daya tahan tubuh kita rendah, itu kita bisa. Dan biasanya pada anak kecil dan juga pada lansia ya, imunnya lebih rendah daripada usia-usia middle age ya, atau produktif. Itu lebih resiko. Lebih resiko dok ya? Iya, jadi bisa juga. Makanya kalau sobat di sini bingung antara apakah ini varicella biasa atau cacar biasa atau Mpox, nggak usah bingung, langsung aja datang ke fasilitas kesehatan terdekat, apalagi yang ada spesialis kulit dan kelaminnya. Iya, baik. Waduh, ini kalau misalkan dewasa, kalau ada luka itu bisa hilang nggak dok ya? Nah itu ya, takutnya seperti itu ya Bu ya. Jadi luka seperti apapun kalau pada kulit itu bisa menimbulkan bekas. Ya, hanya makanya butuh perawatan secara cepat. Jadi secara dini, secara awal, setelah diketahui adanya lesi atau bercak atau vesikel atau tadi keropeng pada kulit, langsung aja ke dokter. Nanti biar dilihat, diberikan krim-krim perawatan atau untuk perawatan kulit lainnya agar nggak bekas. Sekarang lebih sedih ya kalau misalkan bekas apalagi di wajah ya, usia itu kita. dok, terutama kita cewek ya dok ya. Benar, Jadi kan concernnya jadi ke gimana bekasnya gitu. iya. Iya.
Untuk pencegahannya biar tidak sampai tertular Mpox itu seperti apa ya dok ya? Ya, jadi Mpox itu kan tadi merupakan penyakit infeksi yang ditularkan awalnya melalui dari hewan ke hewan Bu, atau juga kita sebutnya zoonosis. Iya. Jadi awalnya memang hewan dan hewan liar yang pada di Afrika ya. Jadi biasanya pada hewan liar seperti monyet, tupai ataupun tikus. Cuma semakin kesini kan monyetnya itu diperjualbelikan, akhirnya dia masuk ke lingkungan padat penduduk ya, akhirnya itu dari situ ditularkan. Makanya untuk pencegahannya balik lagi kayaknya lebih aman waktu kita ke zaman Covid itu ya Bu ya, jadi sama-sama virus penyebabnya. Jadi alangkah baiknya untuk hygiene ya, personal hygiene itu diperbaiki lagi. Cuci tangan itu sangat penting. Cuci tangan ya guys. Jadi kalau dulu kan dikit-dikit cuci tangan, sekarang udah mulai apa ya Bu ya, udahlah, udah nggak ada familiar ya dok ya. Ternyata penyakit Mpox ini juga penularannya sangat bisa dihindari kalau kita personal hygiene-nya bagus, cuci tangannya baik ya, satu. Kemudian tadi penularannya dari hewan, jadi kalau bisa memang untuk mengkonsumsi hewan harus dimasak dan masaknya benar-benar matang agar tadi kita tidak bisa tertular dari hewan ke manusia tadi, satu ya. Kedua juga apabila ada dia penularannya terbanyak pada lesi. Jadi apabila pasien dengan keluhan kulit itu sangat besar penularannya dari gesekan. Ya, jadi tadi gitu ya, jadi dok, apabila sudah seperti tetangga saya ada yang seperti itu dok, kayak Mpox ya. Jadi bantulah bilang untuk isolasi pribadi sementara sebelum ke fasilitas kesehatan. Dan apabila sudah sempat ketemu, udah sempat berbincang-bincang, jangan lupa sampai rumah cuci tangan tadi. Dan yang paling penting adalah imun ya Mbak ya. Jadi harus menjaga sistem imun. Caranya gimana? Makan makanan bergizi, istirahat cukup. Tuh. Jadi kalau misalkan ada gejala-gejala tersebut bisa mengarah ke sana ya dok ya? Iya, bisa. Gejalanya apa tadi dok? Pertama kayak Lesi ya dok ya? biasa. Oh, kayak flu. Berarti kayak Covid ya dok ya? Jadi ada demam, kemudian nyeri kepala, nyeri badan. Batuk ada nggak dok? Bisa juga aja, bisa disertai flu-like syndrome. Oh, jadi gitu seperti ya, batuk pilek itu juga bisa. Hampir sama ya dok ya kayak Covid kalau iya, gitu? Iya, rata-rata mungkin penyakit virus bisa seperti itu awalnya ya Mbak ya, flu-like syndrome itu. Tapi tadi untuk membedakan dia juga ada pembesaran tadi kelenjar getah bening dan lesinya yang awal dia cuma rash merah, pelentingan, kemudian jadi keropeng. Untuk angka kematiannya sendiri tinggi nggak dok? Untuk Mpox ini dok? Iya, jadi untuk Mpox ini kemarin saya juga baca-baca di literatur ya, jadi ada kayak dua varian mungkin ya, dua clade kalau kita bilang. Yang pertama itu yang mortalitasnya tinggi atau angka kematian tinggi itu yang ada di Afrika ya Mbak ya. Kalau sekarang yang masuk ke Indonesia itu alhamdulillahnya yang clade 2, jadi untuk angka mortalitasnya lebih rendah. Tapi tetap jangan sampai kan kita terkena ya. Jadi pencegahan masih lebih penting. Jadi caranya seperti tadi ya, personal hygiene dan juga kesehatan imunnya tubuh, juga ya dok ya. Imun tubuhnya itu sangat penting. Makanan juga harus dijaga dok ya, kebersihannya. Tapi jangan ngomong makan, jangan makan sembarangan ya Mbak. Sekarang kan di GoGo itu ya, itu kan aplikasi rata-rata karbo tuh isinya ya, udah karbo gitu, tepung goreng. Jadi kalau bisa perhatikan isi piringmu. Jadi sesuaikan dengan protein, karbohidrat, vitamin dan lain-lain. Wah itu dok ya, itu yang agak susah ya dok ya, kalau misalkan nanti maninya lagi tanggal tua gitu ya, jadi agak-agak susah gitu ya dok ya. Untuk APD-nya kalau misalkan itu nanti terjadi di rumah dok ya, ada penularan Mpox di rumah, misalkan ada satu anggota rumah gitu yang sakit, itu jadi harus pakai APD apa aja dok? Jadi kurang lebih sama ya seperti Covid kemarin ya Mbak ya. Jadi cuma pada Mpox ini penularannya tidak begitu tinggi, tidak begitu cepat seperti dari Covid, karena Covid itu airborne. Jadi kita seperti ini pun dengan satu udara yang sama bisa tertular. Kalau si Mpox ini untuk penularannya tinggi dari gesekan lesi, gesekan kulit tadi. Airborne dilaporkan bisa tapi tidak terlalu tinggi. Jadi ya tadi sebisa mungkin kalau sudah ada suspek laporkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Mungkin apabila ini butuh diisolasi bisa dibantu isolasi di rumah sakit, atau kalau klinis masih bagus bisa juga isolasi di rumah sambil nanti tetap dengan pantauan tim kesehatan ya Mbak, dalam arti tetap diberikan obat, diberikan perawatan untuk kulitnya, dan juga dilakukan lab, periksaan laboratorium. Kalau penyembuhannya kira-kira berapa lama ya dok ya? Seperti itu dok? Iya, untuk Mpox ini jadi balik lagi karena virus, jadi virus imunnya sangat
penting dibutuhkan ya. Jadi biasanya inkubasi itu bisa 7 sampai 21 hari. Oh, Jadi 7 sampai inkubasi 21 hari. Jadi itu inkubasi dari kita terkena virus sampai kita terjadi bentuk klinis. Gitu ya Mbak. Semakin kita daya tahan tubuh bagus, enggak selama itu. Nggak selama itu ya, Dok ya. Jadi harapannya tadi apabila terkena pun lebih cepat kita sembuhnya tanpa sequela yang macam-macam. Yang pasti harus berobat kan, Dok? Iya benar. Nggak dibiarin di rumah kan, Dok ya? Tadi kita ngomongnya santai-santai ya Mbak, Iya. namun tetap ada terjadi komplikasi. Itu komplikasi yang sangat ditakutkan. Jadi komplikasi itu bisa terjadi, tapi biasanya pada individu-individu yang imunnya rendah, seperti mungkin individu dengan ada bawaan dia memang punya penyakit kanker, individu yang ada bawaan penyakit-penyakit autoimun, Iya, kemudian tadi pada lansia itu harus hati-hati Mbak, karena apa? Virus pun infeksi, kalau infeksi kita biarkan itu akan masuk ke organ tubuh lebih dalam, akhirnya biasanya yang ditakutkan jadi sepsis. Ya, sepsis itu adalah udah terjadi infeksi pada darah, kemudian juga paling menakutkan juga terjadi di organ, dan yang mematikan itu bila terjadi infeksi di otak jadi meningitis dan bisa menyebabkan kematian. Benar itu ya, Dok. Jangan sampai menyebabkan kematian ya, Dok ya. Iya, benar. Jadi lebih baik mencegah guys Iya, daripada betul. mengobati ya guys ya. Kalau misalkan nanti ada yang terkena Mpox, Dok, di rumah sakit penanganannya seperti apa, Dok? Jadi benar, jadi ketika di rumah sakit itu karena itu menular, jadi biasanya kita ruangannya minta disendirikan. Isolasi ya, Dok ya? Isolasi benar, dan juga kita harus aware ya, apalagi terhadap tenaga medis. Ya, jadi tenaga medis itu merupakan salah satu orang yang paling cepat terinfeksi ya, karena kan kita apabila kita karena merawat front office ya, Dok ya. iya, jadi paling penting ya Mbak ya, tetap kita APD, kita pakai scrub, kita jangan lupa selalu pakai handscoon, dan selalu setiap memeriksa jangan lupa cuci tangan. Oke, siap, Dok. Guys, jangan lupa cuci tangan guys. Bolak-balik dibilangin sama Dokter Ella masih ya. ingat nggak cara cuci tangan Cuci yang tangannya baik dan harus benar? 6 langkah dong, oke? Iya. Aduh, ternyata menakutkan juga ya, Dok ya, Mpox itu ya, Dok ya. Iya, kadang ini Mbak, kalau kita bilang nggak menakutkan, akhirnya pasien abai, akhirnya orang-orang abai ya. Jadi tetap, walaupun angka kejadian tidak seperti COVID, jangan sampai ya. Makanya, tapi tetap harus kita aware ya, harus kita tetap kita jaga biar nggak berkepanjangan. Iya. Ya. Semoga saja wabahnya cepat tertanggulangi ya, Dok ya. Amin, iya. Dok, sedikit close statement, Dok, untuk teman-teman yang ada di sana. Barangkali nanti ada tuh yang menemuin di rumahnya atau keluarganya atau sanak saudaranya yang ada ciri-ciri seperti Mpox, apa yang harus dilakukan, Dok? Iya, betul. Jadi untuk orang-orang di luar sana jangan panik, jangan khawatir apabila menemukan pasien dengan ciri-ciri yang seperti saya sebutkan tadi, atau pada diri sendiri terjadi keluhan seperti tadi, yaitu demam, nyeri kepala, kemudian pegel-pegel, dan juga ada lesi kulit yang berupa bercak merah atau pelentingan dan juga keropeng. Nggak usah khawatir, langsung aja datang ke vaskes ya, atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi di sana apalagi yang ada dokter spesialis kulit agar diperiksa secara terperinci. Apakah butuh penanganan cepat dalam arti butuh diopnamenkan atau masuk dirawat, ataupun juga bisa isolasi mandiri di rumah. Iya. Oke, Sobat Unmed, sudah paham kan tentang Mpox itu seperti apa penularannya? Jadi tetap jaga kesehatan. Jangan lupa, misal ada saudara atau familinya yang jauh datang dari luar negeri yang ternyata membawa luka-luka di tangan, ada lesi atau ada keluhan seperti yang disebutkan Dokter Ella, jangan lupa berobat ke Rumah Sakit Anwar Medika. Oke? Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Posketan, podcast seputar kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.